Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, para pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita sampai perkataan penulis ini, penulis menyebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini termasuk pengganti daripada apa? Kelompok. Kemudian yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ya tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wa taqrirat. Ya, ini jalan atau metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan ataupun ucapan dan juga amalan-amalan. Jadi sunnah di sini adalah yakni cara atau metode dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berupa ucapan, kemudian perbuatan dan juga amalan-amalan. Kemudian di sini ya, mereka dikatakan Ahlus Sunnah karena apa? Ya, menisbatkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari selainnya. Jadi yang ini dikatakan ahlu sunnah ya karena mereka menyadarkan atau melakukan amalan sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini wal jamaah, artinya jamaah adalah secara bahasa adalah al-firqatu mujtami'ah minan nas. Ini kelompok, sekumpulan dari manusia. Yang dimaksud di sini ya ini mereka yang berkumpul di atas al-haq yang kokoh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini adalah mereka sahabat dan tabi'in yang kemudian orang yang mengikuti mereka dengan baik walaupun sedikit. Jadi sini sekali lagi Ahlus Sunnah orang yang menjalankan kebenaran, orang yang mengamalkan segala sesuatu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para sahabat walaupun hanya sedikit. Dan di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak wa innaka anta al-jama'ah hina itu. Jamaah ini yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau hanya satu, dan sesungguhnya engkau sudah jamaah pada saat itu. Jadi jamaah ini tidak mengharuskan ya, banyak, tapi walaupun sedikit, walaupun hanya satu orang saja, tapi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah setelah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ini sudah dikatakan jamaah walaupun apa? Dan hanya satu orang saja, walaupun dia sendirian. Begitu. Kemudian di sini kita melanjutkan perkataan penulis. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'si ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan di sini dalam syarahnya atau penjelasan ya, wa huwa tadi adalah i'tiqadu al-firqatun najiyah. Ini keyakinan golongan yang selamat. Ini dikatakan al-iman. Iman di sini maknanya secara bahasa adalah at-tasdiq, percaya. Kemudian secara istilah adalah
qaulu bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amal bil jawar. Ini artinya mas secara istilah ini diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini pengertian daripada iman. Kemudian di sini dalam akidah Ahlussunnah, dalam akidah Al-Firqatun Najiyah, apa saja yang diimani? Ya, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan ini adalah rukun-rukun iman yang keenam. Yang tidak benar keimanan seorang apabila dia mengimani semua keseluruhan tentang rukun iman tersebut sesuai dengan yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan rukun-rukun iman ya, kita insya Allah sudah mengetahui. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, ya ini yang meyakini dengan hati, dengan kuat bahwasanya Allah ini adalah Rabb atau Tuhan segala sesuatu dan penguasanya. Jadi Rabb atau Tuhan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, ya, terutama menguasai alam jagat raya ini, dunia ini. Dan sesungguhnya Allah ini memiliki sifat dengan sifat yang sempurna dan bersih dari segala aib dan kekurangan. Kemudian bahasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang berhak diibadahi, satu-satunya berhak diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Maka dengan ini adalah kita sebagai seorang mukmin yang mengetahuinya tentang masalah ini. Setelah mengetahui kemudian mengamalkannya. Mengamalkan bahwasanya ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian rukun iman yang selanjutnya, yakni iman kepada malaikat. Yakni membenarkan dengan wujud adanya para malaikat, bahwasanya sebagaimana para malaikat yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat bahwasanya mereka itu selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang. Kemudian sini dan dalam Al-Qur'an dan sunnah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat dan sifat-sifatnya, bahwasanya para malaikat tersebut ya, diberikan tugas dengan amalan-amalan mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka, dan kita wajib tentang rukun iman ini, tentang masalah ini ya, rukun iman kepada beriman kepada malaikat ya, maka kita wajib mengimani seluruhnya. Dan iman yang selanjutnya, rukun iman yang selanjutnya adalah beriman kepada kitab-kitab yang membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul. Bahwasanya kitab ini kalam Allah secara benar. Pertama Al-Quran, salah satunya adalah Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan bahwasanya kitab ini adalah hak. Dan ya, cahaya dan petunjuk, wajib kita mengimaninya dengan yang Allah berikan nama seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan iman kepada yang tidak Allah namai dalam kitab-kitab. Jadi kitab-kitabnya itu sangat banyak sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka kita wajib mengimaninya. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada para rasul yang Allah utus
kepada makhluknya. Ini membenarkan pada Rasul semuanya, bahwasanya apa yang mereka kabarkan itu memang benar. Apa yang dikabarkan oleh para Rasul, terutama Rasul kita Rasulullah SAW, itu semuanya benar, al-haq. Kita wajib mempercayai. Dan kita meyakini bahwasanya mereka itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh membedakan antara satu dan yang lainnya. Bahkan kita wajib mengimani seluruh para rasul. Dari yang Allah beri nama dalam kitabnya, atau bahkan yang tidak Allah berikan nama, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rasulan qad qasasnahum alaika min qabli rasulan wa lam nuqassishum alaik. Dan rasul yang telah kami pisahkan kepada engkau, dan seorang rasul yang tidak kami sebutkan pada engkau. Dan di sini yang paling afdalnya rasul adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi? Adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian di sini yang rasul yang paling afdal, atau nabi dan rasul yang paling afdal, dan sebagai penutup seluruh para nabi dan rasul, yakni nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka setelah beliau SAW tidak ada nabi dan rasul. Dan jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini perbedaan antara nabi dan rasul. Apa yang dimaksud dengan nabi? Yang bahwasanya nabi di sini adalah orang laki-laki yang diberikan wahyu padanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi kalau rasul, ini orang yang diberikan wahyu, maksudnya orang laki-laki yang diberikan wahyu dengan syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini tentang sekilas iman pada para rasul. Kemudian yang selanjutnya beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat di sini, atau hari akhir. Kemudian di sini bahwasanya beriman kepada hari kebangkitan ini membenarkan atau percaya dengan keluarnya orang-orang yang sudah mati dari kubur, kemudian dihidupkan pada hari kiamat. Kemudian untuk ketentuan untuk menentukan antara mereka, dan juga memberikan balasan dengan amalan-amalan mereka, ada amalan-amalan sama sebagaimana yang sifatkan atas sifatnya yang Allah jelaskan kepada kita semua dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, yang Allah jelaskan dalam kitabnya dan yang Rasulullah SAW jelaskan dalam sunnah. Jadi ini aku beriman pada hari kebangkitan, ya ini mengenai apa yang terjadi. Salah satunya nanti mengimani adanya orang yang dibangkitkan dari kubur kemudian akan balas amalan-amalannya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini yang terakhir adalah beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, yakni membenarkan atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui
takdir segala sesuatu dan waktu-waktunya sebelum adanya. Kemudian Allah tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah wujudkan dengan takdirnya dan juga kehendaknya dalam ketentuan takdir takdir. Kemudian di sini maka segala sesuatu kejadian baik kebaikan atau keburukan ya ini bersumber dari ilmunya Allah dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala serta kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini bukan apabila Allah berkehendak maka itu akan terjadi. Kalau tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Dan ini masalahnya penjelasannya insyaallah ya sudah secara gamblang akan dirinci dalam usul iman. Insyaallah akan datang sarahnya atau penjelasan. Ini ya, pembahasan kita masih panjang karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini kita bahas pembahasan kita dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.